Baik, mohon izin Bapak Ibu, sebelum pada siang hari ini akan kita mulai. Yang terhormat Koordinator Penghubung untuk wilayah Sandakan dan juga untuk wilayah Kota Kinabalu. Di sini sudah ada bergabung Bapak Miraj. Terima kasih Pak Miraj sudah bergabung bersama kita. Yang kami hormati Ketua Satuan Repatriasi atau Gema Cita tahun 2023 Bapak Aksar. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Panitia Gema Cita tahun 2023 dan juga Bapak Ibu guru pendamping dari masing-masing CLC yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini, Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul atau bertatap maya yang melalui Zoom pada siang hari ini dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pembekalan dan juga persiapan keberangkatan peserta Gema Cita tahun 2023 nanti. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti akan ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama. Jadi nanti akan ada pemaparan dari 3 divisi dari Bapak Ibu Panitia. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu Guru Pendamping sekiranya ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Panitia, nanti bisa ditanyakan, bisa ditanya jawab. Dan untuk yang pertama, langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ini ada penyampaian informasi terkait dari Divisi Humas, yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Selvina Soraya. Apakah Ibu Selvina sudah ready? Suara saya terdengar, Aman. Pak. Oke, jelas Bu. Oke, baik. Untuk penyampaian informasi yang pertama dari Divisi Humas, untuk itu kepada yang terhormat Ibu Selvina Soraya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Koordinator Penghubung Wilayah Sabah, ada Pak Mi'raj yang mewakili, mungkin ada Pak Nasrullah, ada Pak Riki juga, teman-teman panitia Gema Cita 2023, guru-guru pendamping, dan sepertinya ini ada anak-anak yang sudah siap mau berangkat ini juga Pak Edi ya, dan teman-teman. Ada siswa Beswan ya, Ada peserta yang ikut juga Bu ya? Oh ya, kayaknya ini mohon maaf nanti muka-mukanya. siapa? Oh iya iya ya, oke. Ya, sepertinya sangat semangat sekali dalam persiapannya. Jadi izin untuk share screen sedikit sebagai pembuka untuk anak-anak dan juga guru pendamping. Saya share screen sebentar. Oke. Bisa dilihat, sudah ada Pak Edi. Jelas Bu, sudah kelihatan. Jadi terima kasih yang sudah berhadir pada kegiatan Zoom hari ini. Insya Allah kita akan berangkat ya di sekolah-sekolah yang sudah di-list oleh panitia. Jadi untuk kloter pertama, insya Allah tanggal 10 sampai 12 Juli tahun 2023, yang terdiri dari 8 sekolah ya, yang sudah juga dikomunikasikan, diumumkan di grup Rotu Repatriasi. Yang pertama itu sekolah Darul Hikmah Kutoarjo, tuh nanti akan berangkat juga. Kemudian Korjesu, SMA Katolik Korjesu Malang. Yang ketiga SMA NU 3 Gresik. Yang keempat SMK Bumi Aswaja. Yang kelima SMK Muhammadiyah 13 Tikung. Kemudian yang keenam SMK Bakti Karya Parigi. Yang ketujuh SMA Aklis. Yang kedelapan SMA IT Asof Depok. Nah, jadi seperti yang diumumkan di grup Rotu Repatriasi,
rencana keberangkatannya insya Allah tanggal 11 dan 12 Juli. Jadi sehingga di hari Senin tanggal 10 Juli itu nanti anak-anak dan guru pendamping akan datang di SIKK untuk berkumpul. Kemudian hari Selasa dan Rabu berangkat sesuai dengan tujuannya. Untuk rundown kegiatan nanti akan diumumkan kembali di grup Rotu Repatriasi. Untuk kelengkapannya itu sepertinya nanti akan dijelaskan oleh pembicara yang berikutnya. Jadi untuk yang berangkat ini adalah beberapa sekolah yang apa namanya sudah seleksi khusus dan yang kedua adalah penerima beasiswa tipe A. Jadi ada beberapa poin, mungkin anak-anak yang dari SMA Katolik Korjesu ada, bisa angkat tangannya mungkin, ada 2 orang ya. Jadi Ibu sudah kirimkan waktu itu kepada guru pendamping kalian. Em, ini sudah berganti belum ya Pak? Sudah Bu, sudah. Sudah. Jadi eh, Di waktu itu ada Ibu kirimkan kepada 2 orang. Seharusnya kalian sudah berada di SMA Korjesu itu tanggal 5 ya, karena tanggal 6 persiapan nih di poin nomor 3 peserta didik harusnya tanggal 5. Tanggal 7 sampai tanggal 9 itu ada orientasi asrama. Kemudian tanggal 12 itu ada pengenalan sampai tanggal 18 itu pengenalan untuk orientasi siswa asrama maupun sekolah. Nanti insya Allah kalau memang sesuai dengan jadwal, kalian akan sampai di tanggal 12 Juli. 12 Juli pagi nanti di Surabaya, kemudian sampainya di itu untuk Korjesu. Ini untuk informasi ini sudah diberitahukan secara pribadi ya untuk siswa-siswi. Kemudian kemudian SMA Aklis itu ada 5 orang ya, 5 orang yang dari Sabah itu juga sudah bahkan sudah diminta untuk ini ya ukuran seragam dan lain-lain sudah dihubungi pribadi. Jadi untuk perlengkapan sekolah dicek kembali itu sudah ada Ibu kirimkan juga. Tim humas kirimkan ke guru kalian dan diteruskan ke kalian. Jadi juga disiapkan selain yang diminta oleh panitia. Jadi ada Al-Quran begitu, kemudian ada gamis untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya bisa dicek kembali. Ini sudah Ibu kirimkan secara pribadi. Jadi dicek lagi sebelum kalian menuju SIKK ya. Banyak sekali untuk yang aklis, kemudian Kutoarjo juga sudah dikirimkan untuk kesiapan ininya apa? Barang bawaannya. Jadi ini dicek kembali sebelum kalian meninggalkan rumah ya menuju SIKK. Nanti kalau ketinggalan susah kembalinya lagi balik-balik ya. Ada peci dan lain-lain, kemudian perlengkapan-perlengkapan pribadinya. Terus yang terakhir Bakti Karya Parigi. Bakti Karya Parigi ini ada 5 orang juga. Jadi nanti akan ada kegiatan khusus Bakti Karya Parigi karena penerima beasiswa untuk Bakti Karya Parigi bukan hanya siswa dari Sabah, Malaysia, bukan dari Malaysia, tapi dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, dari yang Jawa, Kalimantan. Nanti semua akan berkumpul di Jakarta dan akan mengikuti kegiatan bersama-sama tanggal 13 sampai 14 Juli. Selain kelengkapan yang disuruh panitia, kalian untuk khusus Korjesu itu silahkan membawa pakaian adat sesuai daerah asal. Jadi kalau Ibu lihat kemarin ada yang dari timur, ada yang dari Toraja, disesuaikan untuk pakaian adat yang kalian akan bawa nanti. Untuk sekolah yang lainnya, keperluan
atau barang-barang yang disiapkan itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri atau narasumber yang berikutnya. Jadi ini yang khusus ya. Jadi untuk Korjesu, Aklis, Kutoarjo, dan Bakti Karya Parigi, tim humas atau panitia itu sudah menghubungi guru kalian dan disampaikan juga ke kalian, bahkan sudah ukur baju seragam ya, rata-rata itu sudah ukur baju seragam, dan dicek kembali barang bawaan yang spesial, maksudnya khusus ya. Jadi ada alat-alat sholat dan lain-lain seperti Bakti Karya Parigi itu untuk membawa baju adat. Mungkin itu saja hal-hal yang penting yang bisa Ibu sampaikan untuk bawaan kelengkapan barang untuk pada umumnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikut. Mungkin itu saja Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Selvina untuk penyampaian tentang informasi tadi. Untuk peserta dan juga mungkin Bapak Ibu guru pendamping, kalau misalkan nanti akan ada pertanyaan, sementara disimpan dulu, kita lanjutkan ke materi berikutnya atau pemaparan informasi berikutnya, yaitu dari divisi perlengkapan nanti yang pada kesempatan siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Miras. Ini itu kepada Bapak Miras, kami persilakan. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin Pak, kecil jauh sekali. Hujan ini kita. Ini agak lumayan. Tadi jauh betul. Oke, saya merapatlah. Tidak apa-apa biar tidak kelihatan ganteng. Yang penting propertinya kelihatan kan. Siap. Oke, baik. Yang saya hormati Pak Aksar, Ketua Panitia BESBAM, Macita 2023, teman-teman panitia, anak, Bapak Guru, orang tua yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, ini Bapak mewakili sebenarnya ini menemani Bapak Ibu guru yang bagian perlengkapan. Ini minta tolong untuk menyampaikan informasi tentang keberangkatan. Jadi ada beberapa poin yang mau dijadikan perhatian buat orang tua dan Bapak Ibu guru serta anak-anak. Ini yang paling pertama ini aturan bagasi. Nanti yang mau dibawa pulang ke Indonesia. Yang kedua itu barang yang dibawa. Terus yang ketiga ada juga barang yang tidak boleh dibawa. Yang keempat ada dokumen-dokumen yang mau perlu dipersiapkan. Yang kelima ini lain-lain. Itu bapaknya sama mamanya senyum-senyum sudah itu kalau bicara lain-lain kan Pak Edi. Baik, kelihatan ya layarnya ya. Saya lanjutkan. Kelihatan Pak, jelas Pak. Oke, baik. Aturan bagasi itu hanya boleh bawa 3 tas saja. Jangan terlalu banyak bawa barang, karena kayak yang lalu-lalu akhirnya menyusahkan anaknya sendiri dalam perjalanan. Pun begitu ketika berurusan dengan maskapai atau imigrasi, akhirnya ada beberapa yang menjadi kendala. Jadi tolong diatur barangnya supaya anaknya bisa jalan dengan tenang dan nyaman. Kalau keperluan lain-lain, itu yang nomor 5 saja itu tadi. Nanti bisa dipenuhi di Indonesia. Hanya catatan-catatan yang tadi disampaikan Ibu Selvina, mohon dipersiapkan awal-awal karena mungkin nanti akan dipakai di hari pertama atau di hari awal-awal kegiatan, belum sempat dicarikan barangnya. Jadi bagus disiapkan dari sini. Nah, untuk berat bagasi tidak boleh lebih dari 19 kilo. Kalau berlebihan barangnya akan ditinggal di tempat. Jadi minta tolong ditimbang dulu bagus-bagus supaya sampai di SIKK sebelum berangkat barangnya sudah siap untuk digunakan diberangkatkan. Kalau ada bawa ransel jangan lebih dari 7 kilo. Ransel ini barang yang akan dibawa ke atas kabin pesawat. Nah, jadi usahakan di situ dokumen, surat-surat penting, sama pakaian 2-3 potong saja yang penting-penting.
Tidak perlu dikasih masuk di situ isi-isi lemarinya, bajunya. Nah, tidak sesemua, sebagian saja. Nanti tasnya dikasih tanda nama dari panitia sudah siapkan, tapi di print dan dilaminating oleh Bapak Ibu gurunya supaya dia lebih prepare dari sebelum berangkat. Jangan nanti di tempat panitianya baru kalang kabut cari printer, mau di print, mau dilaminating. Kayak yang lalu-lalu itu ada yang sudah berangkat, sekalinya sampai di bandara, terlepas sudah dia punya name tag-nya. Karena dia hanya print kertas biasa, diisolasi juga hanya atasnya sama bawahnya. Jadi ketika koper itu bersusun bergesek-gesek, terlepas sudah namanya, Anda tahu sudah punya siapa. Itu tolong dibantu supaya anak-anak kita nyaman dalam melakukan perjalanan. Untuk tempat paspor atau tiket, boarding pass nanti dikasih di bandara, ada handphone, ada barang-barang penting lainnya, itu boleh ada tas kecil. Jadi nanti yang dibawa ke kabin itu satu tas kecil, satu tas ransel. Yang bagasi besar itu tidak usah dibawa ke dalam kabin. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau bawa laptop bagaimana Pak? Itu bukan tanggung jawabnya panitia. Silakan dikondisikan, tapi ingat hanya bawa 2 saja ke dalam kabin. Jadi jangan juga ditaruh dalam bagasi karena takut ketindis-tindis sampai di sana malah layarnya yang pecah, rusak lah apalah. Bawa laptop dari sini berat-berat sampai di sana tidak bisa dipakai. Sayang. Jadi betul-betul dipertimbangkan kalau harus bawa laptop dari sini. Lanjut. Ini kalau saya terlalu cepat atau nanti mau ada yang ditanyakan boleh ditulis-tulis dulu ya. Lanjut berikutnya, barang-barang yang dibawa, yang penting-penting, seragam OSIS, baju CLC-nya yang putih biru, dasi, ikat pinggang, sepatu hitam, itu bawa karena nanti mau dipakai di sekolah sebelum pemberangkatan, ada kegiatan. Batik CLC, kalau enggak batik SIKK, yang batik yang diguna di sekolah lah, itu dibawa. Kemudian pakaian olahraga, ada jersey-jersey sekolahnya kah, apanya kah, bawa. Baju pramuka lengkap, diusahakan bawa. Pakaian harian secukupnya. Ini pakaian harian ini biasanya di sini nih, yang tidak tahu mau berapa pasang di bawah. Bahwa kalau misalnya cukup, sebenarnya dia kan dalam Senin sampai Jumat itu ada 5 hari atau 7 hari lah gitu. Jadi dia bawa 7 pasang pun itu sudah lebih dari cukup. Dia boleh nanti. Tapi kalau mau lebih dari itu, ya berarti dia pakai Senin, Selasa, Rabu, dia cuci, Kamis, Jumat, Sabtu dia pakai yang bersih, yang tadi dicuci kering untuk Senin, Selasa, Rabu. Kira-kira begitu. Yang penting timbang lagi saja, jangan sampai lebih dari tadi yang berapa tuh? 19 kilo. Lanjut. Alat ibadah ini biasa yang muslim perempuan kan bawa mukena, bawa sarung, yang laki-lakinya bawa songkok kah. Itu silakan sesuaikan. Kalaupun mau bawa sejadah boleh, bawa sejadahnya yang tipis-tipis saja. Kalau saya yang tebal-tebal, yang sejadahnya imam itu di bawah, itu penuh lagi kopermu nanti. Lanjut. Peralatan mandi secukupnya saja. Odol kecil, terus sikat gigi, sabun pun kalau boleh sabun cair saja, kalaupun bawa sabun ini terus sabun cair jangan yang lebih besar, lebih dari 100 mili. Dia nanti malah ditahan di imigrasi, nggak bisa dibawa. Sayang. Lanjut, obat-obatan pribadi yang kamu ada penyakit khusus kah, harus emergensi beli kah, bawa dari sini. Tapi kalau sehat-sehat saja, paling pun bawa minyak angin saja lah, tolak angin kah apakah. Supaya nanti kalau masuk angin yang dingin-dingin naik di atas pesawat kan AC-nya dingin tuh. Boleh pakai sikit-sikit. Handphone ini salah bawa, tapi disesuaikan saja, tidak perlu bawa 2, bawa 1 pun cukup sudah. Lanjut sendalnya ya sendal untuk dipakai yang biasa-biasa saja, mungkin karena habis pakai sepatu dia langsung ke asrama kah, pakai sendal lah ya. Kemudian steker kaki 2 ini untuk colokan yang 2, karena yang di Indonesia kan colokannya rata-rata hanya 2 kepala itu 2 lubang saja. Jadi siapkan dari sini, terus dia punya lubang itu, dia lubangnya 3. Karena mana tahu chargernya kalian 3 kepalanya, 3 kakinya, kasih masuk di situ supaya kalian nanti sampai di bandara atau di sekolah tetap bisa terpakai itu chargernya. Lanjut, ini yang tidak boleh dibawa. Benda-benda tajam jangan dibawa. Kalau ada gunting, pisau itu enggak usah. Kalaupun misalnya itu termasuk alat tulismu, berarti dia masuk dalam koper besar.
tidak boleh masuk dalam koper kecil. Nanti ada gunting kuku, ada cukur kumis, siapa tahu ada yang sudah ada kumis-kumisnya kan. Nah, itu harus dikasih masuk di bagasi, di koper yang besar. Kalau yang benda-benda gas ini jangan. Nggak usah, ada yang mau beli bola kah apakah, nantilah di sana. Indonesia. Benda-benda cair yang lebih dari 100 mili. Ah ini kayak macam ini diblur-blurkan hijau-hijau ini, mungkin kayak minyak angin kah, air mineral kah, atau sabun mandi kah. Sabun mandi kalau misalnya bawa yang cair, beli yang kecil. Atau isi ulang saja. Kalau sudah ada yang besar di rumah, cari botol-botol kecil, itu dikasih masuk di situ. Tidak apa-apa. Tidak harus beli yang baru. Kalau beli yang terlalu besar, malah nanti ditahan di imigrasinya, tidak boleh naik pesawat. Berharga seperti perhiasan mahal, tidak usah. Karena mau pergi sekolah kita ini, insya Allah. Nantilah kalau kau sudah berjaya, baru kau bawakan mama bapakmu. Nah, lanjut. Power bank ini jangan terlalu besar-besar. Dia berbahaya kalau naik di pesawat, khawatir dia kenapa-kenapa. Biasanya sih takut meledak tuh kalau dibawa ke atas pesawat. Jadi kalaupun bawa yang kecil-kecil saja. Itu yang barang yang boleh, yang barang tidak boleh. Sekarang dokumen. Ini nanti boleh rujuk lagi sama Bapak Ibu gurunya ya. Nanti tolong Bapak Ibu gurunya yang hadir bisa dibantu. Anak-anaknya juga boleh ini kalian screenshot, kalian gambar-gambar ini, foto-foto dia. Nanti kasih lihat Pak gurumu. Pak, supaya di checklist satu-satu kau tulis ulang. Paspor asli ada di panitia. Paspor fotokopi ada di panitia. Sijil lahir ada di panitia. Pokoknya, tapi kalau kau ada, tidak apa-apa, kau bikin saja. Yang asli mungkin tidak. Tapi yang fotokopi-fotokopi itu mungkin kau ada arsipnya kan. Tidak apa-apa, bikin saja, bawa saja. Buku nikah orang tuanya. Nah ini pas foto ini, biasa lupa ini. Pas foto 3x4, 4x6, masing-masing 6 lembar. Yang kemarin kau foto sekolah itu kan, untuk ijazah, itulah, di print lagi tidak apa-apa. Itu saja biar tidak usah gambar ulang, itu saja yang di print. Cantik-cantik dia. Terus daftar riwayat hidup, ini ada borangnya dari panitia. Hasil tes kesehatan juga nanti dibagikan dari panitia. Terus kartu vaksin, ini kartu vaksin, jangan lupa ya. Kartu vaksinnya kalian masih ada ke itu ya, cari memang. Jangan sampai, karena di Indonesia itu masih jadi persyaratan kemana-mana ditanya itu kartu vaksin. Nah, terus ini poin 1 sampai 12, yang tadi itu simpan dalam plastik dan disimpan di tas ransel. Jadi ini semuanya dikumpul semua, kasih masuk di dalam map plastik, baru simpan di tas ransel. Tanya Pak gurumu kalau tidak ada map plastik di situ, bagaimana caranya? Pokoknya dia harus aman dalam satu tempat. Kemudian terus yang 1 sampai 12 itu di-scan juga. Di-scan, taruh PDF-nya, file-filenya. File-filenya taruh di mana nih? Di dalam handphonenya kalian. Supaya kalau misalnya harus di-upload dalam link-link apakah kalian senang cari. Kalau perlu kalian bikinkan folder khusus. Namanya kalian, nama CLC-mu, terus Deswan ke SMA mana. Supaya kalau kau cari filenya, kau tidak cari-cari di file gambar bercampur-campur sama foto selfie-mu itu. Kasih masuk dia dalam satu folder sendiri saja. Supaya gampang kau cari dia. Terus itu yang diserahkan ke orang tua, ada surat izin orang tua sama surat kontrak. Ini juga mau kau rujuk Bapak Ibu gurumu ini. Tanya Bapak Ibu gurunya yang mana supaya bantu di-printkan lah. Jadi nanti lewat sekolahnya insya Allah. Ini yang hal-hal lain. Kalau yang masalah uang saku, misalnya ini memungkinkan, jangan terlalu banyak bawa uang rupiah. Karena pun nanti setelah sampai di sana kan, ini kalian akan diantar sampai ke tempat sekolahnya atau dipertemukan dengan Bapak Ibu gurunya. Transportasinya, tiket pesawatnya tadi sudah kita bayarkan. Jadi sampai di bandara insya Allah aman. Jadi biar tidak terlalu banyak dulu bawa uang. Nanti kalau ada ATM, bawa ATM. Tapi kalau belum ada, mungkin nanti bisa dibantu lewat panitia atau nanti lewat Bapak Ibu gurunya setelah ada di sana. Jadi Bapak Ibu orang tua boleh kirimkan uang untuk anaknya setelah mereka ada di Indonesia. Kalau mau dikirim agak banyak-banyak sedikit. Jangan juga terlalu banyak dia bawa. Nanti juga malah dia belanja sembarang tuh yang mana-mana. Padahal tidak terlalu perlu sebenarnya. Oke, yang untuk identitas koper kayak macam begini nih. Muhammad Faisal contohnya, CLC Prolific nama sekolahnya, tujuannya sama provinsinya. Dia besuan kemana. Ini itu ada nama asal sekolah, sekolah tujuan, provinsi. Di print 2 kali, A4, landscape, dilaminating. Bawah lakban bening, nanti ditempel.
Oh iya iya iya. Oke, ini hanya contoh saja, tapi ternyata katanya ada yang sudah diupdate file baru nanti dikirim di grup. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya boleh rujuk ke sana. Mungkin ada foto-fotonya di situ yang ini ada besuan-besuannya lah, logo-logonya. Oke, kita lanjut saja berarti itu kita skip. Cek HP-nya. Ini yang buat yang mau berangkat, pastikan, tolong pastikan sekali lagi, jangan sampai terlepas. Ini barang penting punya. My Sejahtera sama Satu Sehat. My Sejahtera ini Indonesia punya, Satu Sehat Malaysia punya. Sorry. Satu Sehat ini Indonesia punya. Download dia. Cari di Play Store, download. Kalau ada masalah, ada apa tidak bisa terdownload, tanya Bapak Ibu gurunya. Pastikan dalam HP-mu ada aplikasi dua ini. Ya. Terus daftar email. Daftar email juga ada linknya ini. Ini nanti linknya dikasih ke grup Bapak Ibu gurunya kan. Nanti boleh rujuk lagi Bapak Ibu gurunya atau kalian fotolah sekarang. Nanti macam mana caranya nonton di YouTube sini. Ada di sini caranya. Ini saya kasih masa dulu lah. Kalian foto dulu dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Jangan lupa isi bea cukai barang bawaan. Ini ada juga mau diisi di sini. Nanti minta petunjuk sama Bapak Ibu gurunya supaya lebih memudahkan ketika nanti setelah sampai di bandara. Karena berkaitan dengan email lah, dokumen-dokumen cukai barang yang dibawa biasanya begitu. Ini yang My Sejahtera, ini Satu Sehat, ini yang untuk daftar email, ini cukai barang. Saya kasih terang supaya kalian boleh foto dia. Jangan di scan dulu, foto saja dulu. Kalau sudah selesai, boleh ada satu orang yang kasih jempol supaya kita lihat sudah selesai kah belum ini. Udah nak. Ketutup ya. Sorry. Begini. Ada yang boleh komen, sudah Pak Guru? Sudah? Oke, anggap sudah lah ya. Baiklah, terima kasih banyak. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mirat atas beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, khususnya untuk para peserta yang nanti yang akan berangkat. Dan yang terakhir akan ada penyampaian informasi terkait dengan pembiayaan dan juga masalah uang ini nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Zulaida. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Zulaida kami silakan. Terima kasih Pak Edi. Bisa dengar suara saya Pak Edi? Jelas Bu, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, boleh bantu share screen dari tim panitia untuk pembiayaan yang sudah dikirimkan ke anak-anak? Boleh Bu Jelek, saya bantu ya Bu Jelek. Iya. Baik, terima kasih Bu Selvi. Langsung saja mungkin yang kami hormati Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu orang tua maupun anak-anak kami yang saya sayangi. Mungkin surat ini sudah diterima sebelumnya karena sudah di-share lebih awal juga oleh Bapak Ibu panitia di grup Road to Besuan. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu ataupun anak-anak semuanya sudah membaca estimasi pembiayaan keberangkatan Besuan ke Macita tahun 2023. Nah, kenapa sudah langsung ya Bu ke bawah? Baik Bapak Ibu dan anak-anak juga kami sampaikan untuk estimasi biaya perjalanan Besuan. Masing-masing perjalanan biaya estimasi keberangkatan ini berbeda dalam tujuan provinsi wilayah sekolah mitra masing-masing, dan ini untuk estimasi biaya yang dianggarkan ini mengacu pada harga tertinggi yang sudah kami survei untuk tiket masing-masing wilayah atau zona
sekolah mitra yang akan dituju anak-anak. Jadi untuk provinsi-provinsi tertentu mungkin nanti akan didapati perbedaan-perbedaannya. Dan untuk estimasi biaya keberangkatan itu sendiri meliputi yang pertama akomodasi pemberangkatan, yang kedua adalah transportasi perjalanan, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengurusan SP, kemudian tabungan, juga tiket pesawat atau kapal. Nah, untuk biaya dari Lampung sendiri, Bapak Ibu itu langsung 1.710. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melakukan deposit 1.000 berarti nanti boleh membayarkan sisanya yaitu 710. Kemudian untuk Banten sendiri itu total biaya keberangkatannya estimasinya adalah 1.580. Kemudian untuk Jawa Barat 1.580. Kemudian untuk Jawa Tengah 1.710. Untuk daerah istimewa Yogyakarta 1.780. Untuk Jawa Timur 1.680. Kemudian untuk 1.580. Untuk NTB 1.880. Untuk Kalimantan Selatan 1.880. Untuk Kalimantan Utara 860. Untuk Sulawesi Selatan 1.700. Tabungan sendiri 50 per tahun semuanya. Masing-masing siswa. Kemudian untuk pembayarannya bisa dilakukan melalui MyBank ataupun melalui Mandiri. Kalau untuk MyBank nanti bisa dikirimkan ke Pak Dani. Kemudian untuk mandirinya bisa dikirimkan ke Bu Sunarsi dengan mengirimkan bukti konfirmasi pembayaran yang nanti boleh dikirimkan ke Bu Sunarsi. Dan untuk pembayaran mandiri itu sendiri akan menggunakan kurs 3.500 ya Bapak Ibu. Dan pembayarannya paling lambat adalah tanggal 15 Juli 2023. Jadi kalau ada apa-apa hal berkaitan dengan keuangan BESWAN tahun ini, boleh Bapak Ibu berhubung kepada kami, atau ada pun yang ditanyakan berkaitan dengan keberangkatan estimasi ini, Bapak Ibu boleh tanyakan. Untuk akomodasi keberangkatan sendiri, Bapak Ibu, ini insya Allah kami sudah koordinasikan dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dengan Pak Atikput, maupun dengan Pak Konjen. Jadi Bapak Ibu yang sudah di-share kali ini, insya Allah sudah disetujui dan Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran untuk selanjutnya kekurangan yang belum dilunasi oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Itu saja Bu Selvi yang bisa kami sampaikan dari tim keuangan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jule untuk penyampaian informasinya terkait dengan biaya ya. Terkait biaya dan juga akomodasi nanti bagi para peserta yang akan berangkat. Nah, ini tadi dapat informasi tambahan ya untuk para peserta bisa langsung mendownload surat hasil tes kesehatannya tadi di situ sudah ada, dan katanya rencananya nanti untuk para peserta akan mendapatkan ATM juga dari Bank BRI. Nah, sementara masa ini masih proses ya, jadi mungkin nanti akan dibagikan ketika anak-anak sudah mau berangkat pas waktu sudah di SIKK begitu. Baik, sudah selesai untuk 3 materi atau 3 informasi yang sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin sekarang ada lagi nih.
Nah, benar ya. Biar nanti tambahan lagi informasi, biar lagi nanti para peserta, khususnya yang laki-laki ya, jadi pengalaman kemarin sempat makan waktu juga, karena ketika anak-anak peserta yang laki-laki berangkat ke SIKK itu masih dalam kondisi rambutnya gondrong. Masih banyak yang rambutnya gondrong, jadi nanti akan ambil masa untuk dipangkas, begitu, dipotong dulu terlebih dahulu. Nah, alangkah lebih baiknya nanti ketika peserta mau berangkat ke SIKK sudah dalam 3 cm lah, ya, pendek, rapi dan kemas begitu. Nah, baik. Sekarang sesi tanya jawab, mungkin dari 3 materi atau 3 pembahasan informasi tadi yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu guru pendamping maupun dari peserta, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk pertama kami batasi dulu 3 pertanyaan ini dari Kota Kinabalu. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum Pak Edi. Ya, waalaikumsalam Pak Romi. Silakan Pak. Mau bertanya yang pertama, apakah pemberangkatan Yayasan ini sudah nanti di SIKK difasilitasi pembuatan rekeningnya? Kan kemarin baru saja kami kirim, maka mereka dibekali buku tabungan dan ATM, sehingga orang tua bisa langsung kirim nanti ketika mereka sudah sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Pak Miraz tadi, jangan dibekali anak terlalu banyak uang. Jadi sarannya kalau nanti misalkan biaya ini ada kelebihan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya sarankan untuk tidak ditransfer ke rekening anak. Jadi seperti tahun sebelumnya dikembalikan ke pendamping, lalu pendamping distribusikan kembali kepada orang tua, karena itu haknya orang tua. Yang kedua. Yang ketiga, terkait tadi informasi dari Pak Miraj untuk IMEI dan cukai, untuk pendamping kami Pak belum bisa memfasilitasi anak-anak itu Pak, karena kami butuh nomor penerbangan. Jadi kami akan segera bantu anak-anak kami jika nomor penerbangan itu sudah ada. Jadi kalau boleh di-share saja nomor penerbangannya sehingga kami langsung buatkan dengan anak-anak, sehingga nanti di SIKK tidak ada lagi waktu untuk mengisi itu Pak. Jadi lebih bisa dimanfaatkan untuk waktu yang kegiatan yang lainnya. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Romi atas pertanyaannya ya. Ada, kalau saya ini tadi 2, karena yang kedua tadi terkait dengan pengembalian biaya. Kalau misalkan ada siswa yang uangnya berlebih tadi, nanti mungkin bisa ditanggapi. Baik, Bapak Ibu dan juga peserta yang lain, mungkin ada lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anjar. Iya Silakan, Pak, Bu. ini dari, iya Pak. Pak izin bertanya, ini dari CLC Bombalai. Ini ada titipan dari orang tua siswa terkait biaya keberangkatan anak-anak. Itu yang untuk Kaltara, di situ tadi kan dijelaskan ya rinciannya, tapi yang untuk biaya akomodasi keberangkatan di situ ditulis 570 Rm. Mungkin dari Bapak Ibu panitia bisa menjelaskan untuk apa saja, karena orang tua pengen tahu. Jadi itu biaya 570 ringgit itu untuk apa saja, begitu. Terima kasih Pak. Satu aja Bu. Ya Pak, itu saja Pak. Baik, ya, terima kasih Bu Anjar. Satu lagi dari Bapak Ibu dan juga peserta yang lain mungkin ada. Silakan. Peserta mungkin? Sebelum nanti ini ya, dibahas, dijawab secara langsung nanti. Satu lagi mungkin, kami persilakan. Apakah masih ada? Baik, kalau tidak ada, sambil mungkin nanti ini ya, masih memikirkan apa yang mau ditanyakan, kami persilakan terlebih dahulu tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Romi untuk rekening bank, ya apakah bisa difasilitasi
apakah nomor penerbangannya nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu guru pendamping. Kami persilahkan mungkin dari Pak Aksar mungkin, atau dari Bapak Ibu lain yang berkepentingan bisa dijawab atau direspon. Mungkin dari atau mungkin dari Ibu Lia, apakah ada standby di sini Bu Lia? Oh, baik, seperti yang disampaikan tadi ya, ini untuk jawaban dari yang rekening Pak Romi. Sementara insya Allah akan difasilitasi dari pihak panitia, dan sampai sekarang untuk rekening nanti akan menggunakan BRI dan masih dalam proses sampai sekarang. Nah, untuk email dan bea cukai, begitu Pak Romi ya, untuk email dan bea cukainya mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada Pak Askar di sini? Assalamualaikum Pak Edi, izin. Waalaikumsalam. Ini bukannya Aksar, suaranya Mi'raj. Siap-siap Pak, gimana Pak? Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pak Romi yang ya. Ya, betul. Saya setuju Pak Romi, itu saran bagus. Ini bisa jadi catatan buat kita panitia, teman-teman. Berkaitan dengan rekening, betul, insya Allah nanti akan dikembalikan ke orang tua seperti tahun lalu ya, insya Allah. Terus yang nomor penerbangan, betul, memang kita belum share karena ini baru saja kita selesai lakukan proses pembayaran tiket, dalam proses isu tiketnya. Mudah-mudahan minimal setelah mereka di SIKK sudah siap. Mungkin minta tolong di linknya tadi saja diberikan ke anak-anak, atau dia punya QR code-nya itu, supaya nanti setelah di SIKK mereka bisa langsung scan, masukkan nomor penerbangannya dan data-data mereka lah yang ada di situ. Mungkin itu dulu Pak Edi. Ada yang terlewat Pak? Yang tadi Pak mungkin masalah email dan ada yang bisa menanggapi. Iya, kalau email yang email kan nanti ada nomor penerbangan sama tanggal kedatangan di Indonesia ya. Iya. Nah itu nanti kalau paling lambat setelah sampai ke SIKK lah kita usahakan. Ini Pak ya, karena masih dalam proses pembelian tiket ya kalau tidak salah tadi. Ya, tiketnya kan baru selesai kita bayar nih. Lagi proses dikeluarkan tiketnya, mungkin dalam 1-2 hari inilah sudah kita pegang di panitia. Insya Allah kalau sudah ada bisa segera kita share di grup, paling lambat pun setelah anak-anak ada di SIKK. Mungkin inilah perlu bantuan Bapak Ibu guru supaya bisa didampingi anaknya ke SIKK gitu ya, supaya nanti memudahkan juga lah mereka nanti untuk berangkat gitu. Mungkin begitu dulu Pak Edi. Mohon izin sambil jalan ini. Ya, terima kasih Pak Miras, karena dari Pak Aksar dan juga Pak Miras tadi masih dalam perjalanannya Bapak Ibu untuk pembelian tiket. Jadi begitu mungkin Pak Romi, apakah ada tanggapan lain? Cukup Pak, terima kasih. Ya, oke. Baik, sama-sama. Pak Edi. Selanjutnya, ya Bu. Ya, untuk berkaitan dengan tadi pengembalian tabungan, mungkin kalau memang mau dikembalikan ke orang tua, nanti mungkin sebenarnya bagus juga Pak Romi, sarannya dari kemarin tahun lalu juga dikembalikan ke orang tua, hanya saja kadang memang ada beberapa guru pendamping yang tidak mengirimkan bukti pengirimannya itu Pak Romi. Makanya mungkin kemarin sempat kami kembalikan ke awal untuk dikembalikan ke rekening anak. Tapi kalau memang nanti misalnya guru pendamping bisa mengkondisikan untuk memberikan bukti, istilahnya untuk memberikan bukti bahwa itu sudah diterima oleh orang tua. Nah, itu nanti akan jadi memang bahan masukan buat kami para panitia. Begitu, terima kasih Pak Romi. Baik,
Terima kasih Bu Jule. Mungkin sekalian Bu Jule, yang tadi pertanyaan dari Bu Anjar terkait dengan perincian untuk biaya sebesar 570 untuk anak-anak yang lewat Kaltara tadi, mungkin bisa ditanggapi. Oh iya, baik. Untuk akomodasi keberangkatan itu sendiri, ya kan Pak, akomodasi keberangkatan ya Pak ya? Yang 570 yang ada orang tua siswa yang anaknya akan ke Kaltara tadi kalau tidak salah itu menanyakan 570 itu dipakai untuk apa saja, rinciannya seperti apa? Baik. Baik, terima kasih untuk Bu Anjar. Mungkin boleh disampaikan kepada orang tua dan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini bahwa akomodasi keberangkatan yang 570 ini berkaitan dengan persiapan keberangkatan anak dari anak ke persiapannya sampai nanti tiba di sekolah tujuan. Nah, untuk rinciannya seperti apa, nanti akan kami jelaskan kurang lebihnya. Yang pertama mungkin digunakan untuk penginapan karena biasanya untuk keberangkatan sendiri itu biasanya ada camp. Nah, untuk camp itu biasanya nanti ada sewa tempat kalau misalnya itu keberangkatannya untuk di Kaltara, wilayah Kaltara ya Bapak Ibu. Kemudian kalaupun nanti di SIKK kami juga membutuhkan biaya-biaya untuk anggaran air dan lain sebagainya untuk persiapan di sewa tempat maupun di tempat kegiatan itu sendiri. Kemudian yang kedua mungkin akomodasi keberangkatan ini kita gunakan untuk konsumsi peserta di camp, baik selama di camp maupun selama perjalanan menuju ke sekolah tujuan. Kemudian selain itu akomodasi keberangkatan itu juga digunakan untuk atribut peserta BESWAN. Atribut peserta BESWAN ini apa saja? Yang pertama ada jaket, yang kedua ada kaos yang sudah diisi oleh anak-anak semua untuk size-nya. Kemudian ada tumbler juga. Kemudian selanjutnya ada biaya penghantaran atau pendampingan. Mulai dari perjalanan darat, kemudian transportasi atau sewa kendaraan dari tempat kegiatan ke tempat bandara atau dari tempat kegiatan ke pelabuhan ataupun transportasi yang lainnya sampai ke tempat tujuan atau sekolah tujuan. Nah, Bapak Ibu mungkin dari sini mungkin ada yang risau, kok banyak betul begitu ya. Jadi jangan khawatir seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu panitia 2 tahun terakhir kami kalau ada kelebihan kami akan kembalikan ke siswa ataupun orang tua siswa baik melalui guru pendampingnya ataupun secara langsung melalui rekening anak. Nah, kalaupun nanti misalnya dirasa memang ini terlalu tinggi perjalanannya, nanti kami kalau misalnya ada lebih kami memang akan kembalikan Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan harga tertinggi dari tiket yang ada saat ini. Kalau untuk wilayah tujuan selain Kaltara, itu kami menggunakan harga tertinggi tiket Bapak Ibu. Karena kalau pemesanan tiket mendadak itu memang kadangkala tiket berasa sangat mahal sekali. Tapi untuk pemesanan tiket yang untuk pelabuhan Kaltara memang harganya kami sudah pastikan, sudah telepon juga dengan pihak pelabuhannya bahwa harga tiketnya memang 130. Jadi sesuai rincian seperti itu dan biaya ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk estimasi biaya sudah kami koordinasikan, sudah kami rapatkan baik dengan Atikbud, dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu maupun dengan Pak Konjen. Jadi ini sudah memang berdasarkan hasil rapat dan hasil harga tertinggi yang sudah kami survei ke beberapa maskapai penerbangan. Begitu Pak Edi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Jule. Bagaimana Bu Anjar? Apakah ada lagi? Atau sudah cukup mungkin? Ya Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih penjelasannya luar biasa dari Bu Jule. Seperti biasa Bu Anjar ya, luar biasa buat Bu Jule. Baik, ini ada lagi tadi pertanyaan dari chat. Saya Arif, Pak Arif, guru bina dari Kundasang, izin bertanya. Saya ingin bertanya untuk vaksin. Jika ada siswa yang belum vaksin, bagaimana ya Pak? Sudah diusahakan juga nyari tempat vaksin di sini, tapi sampai sekarang tidak ada tempat yang melayani untuk vaksin. Mohon solusinya Pak.
Nah, untuk Pak Arif ini apakah vaksinnya ini si anak yang bersangkutan itu belum vaksin dimulai dari vaksin yang pertama, ya, pertama, ataukah hanya untuk yang booster saja? Izin Atau Pak memang bersuara. Oke, silakan Pak, gimana? Mohon maaf sebelumnya saya off kamera ya Pak, menghemat jaringan. Jadi kasus siswa ini dia belum ada vaksin sama sekali Pak gitu. Jadi udah diusahakan juga dalam minggu ini cari di beberapa hospital dan klinik sekitaran sini itu sudah tidak ada yang melayani vaksin gitu kan. Jadi tadi baru juga dikonfirmasi sama orang tua siswa itu juga. Jadi kalau ada solusi atau pencerahan dari panitia kan bikin kami lega juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, terkait dengan vaksin untuk peserta ini, Pak Mirot mungkin boleh dibantu lagi Pak Mirot. Apakah Halo, masih? Arif, Masya Allah. Masya Allah ketemu lagi. Iya Pak, ini terkait dengan ternyata masih ada peserta yang belum ini punya Pak, vaksin sama belum sekali ya? pernah ikut vaksin. Iya, sama sekali, bukan hanya di booster ya. saja, tapi dari dosis pertama. Gimana ini kira-kira? Allah. Begini, saya belum bisa pastikan sekarang kayak apa, tapi mungkin Pak Arif coba kontak Pak Anas deh, kan Pak Anas tuh ada link ke klinik tuh, mana tahu dapat informasi bagaimana untuk mencari solusi atas anaknya itu. Coba dikoordinasi lagi, sama dicek-recek lagi ke ininya. Jadi nanti bisa dilihat apa langkah berikutnya, nanti kita sama-sama carikan solusinya lah supaya ini anak bisa berangkat insya Allah. Ya, nanti coba koordinasi Pak Nas ya, Pak Arif. Coba Siap, tanya Pak. nanti. Siap, Pak. Gitu. Terima Siap, kasih, Pak. terima kasih Pak Edi, Pak Arif. Oke. Terima kasih juga solusinya Pak. Terima kasih Pak Mirot. Begitu Pak Arif ya, sementara jadi nanti mungkin Pak Arif bisa berkoordinasi dengan Pak Mirot. Dengan Pak Nasrullah begitu. Siap, Baik, Pak. Bapak Baik, Ibu Pak. yang lain? Ya, dari Bapak Ibu yang lain, ada lagi mungkin dari peserta juga? Apakah masih ada? Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan juga anak-anakku peserta Gema? Sepertinya mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Atau memang masih ada lagi? Ditunggu 5 menit lah. Kalau misalkan masih ada lagi pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Dari peserta juga mungkin ada? Tidak ada sepertinya ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan diskusi pada siang hari ini dirasa cukup, insya Allah nanti kalau misalkan ada apa-apa setelah Zoom meeting ini nanti bisa ditanyakan melalui guru pendampingnya masing-masing sehingga nanti bisa diteruskan ke Bapak Ibu panitia. Seperti itu mungkin ya. Baik, kami cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu guru pendamping dan juga anak-anak sekalian yang sudah mengikuti acara pembekalan sebelum pemberangkatan pada sore hari ini. Untuk itu sebelum kita akhiri mungkin boleh dinyalakan kamera. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi ya. Boleh minta tolong Pak Jid? Ya Pak, siap. Ya Pak, oke.
karena ada 4 slide ya. Ada 3, Pak. Oh, di saya Ya. 4. Iya, siap. Baik, mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Ya, slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah Pak Edi? Oke, baik, terima kasih Pak Aziz. Ya, Sama-sama, demikian Pak. tadi Bapak Ibu semuanya untuk acara pembekalan pemberangkatan ini untuk peserta Gemah Cita tahun 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Kami persilakan untuk bisa live Zoom ya.